saya akan menjelaskan apa yang saya buat. Di sini saya membuat daftar karyawan PT Rahayu Asih. Di sini ada nomor, nama karyawan, NIK, NPWP, jenis kelamin, alamat, status, jabatan, dan juga gaji pokok. Nah, di sini bisa kita lihat di sini saya masih ngetik manual, yang namanya manual, NIK juga manual, NPWP manual, jenis kelamin manual, alamat manual, status manual, jabatan manual, dan juga gaji pokoknya masih manual. Lalu ada perhitungan PPh 21, PTKP. Di sini ada tabel PTKP yang statusnya TK0 yaitu 54 juta, TK1 yaitu 58.500, TK2 yaitu 63 juta, TK3 yaitu 67.500 dan juga seterusnya. Di sini juga ada tarif PPh 21, kalian bisa lihat sendiri. Yang terakhir ini ada rekap, nanti saya akan jelaskan. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang perhitungan PPh 21-nya. Oke, yang pertama, di sini ada nomor saya masih ngetik manual juga, nama karyawan juga masih manual, NPWP masih ngetik manual, status masih manual, sampai dengan jabatan juga masih manual, dan gaji pokok juga masih manual. Nah, di sini perhitungan gaji karyawan itu, dalam perhitungan PPh 21 ada penambah dan juga ada pengurang. Di sini pertama saya akan menjelaskan penambahnya dulu, yaitu ada dua, yaitu premi JKK, yaitu jaminan kecelakaan kerja, dan juga premi JKM, jaminan kematian. Di sini premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1%. Kita lihat rumusnya, klik. Nah, di sini rumusnya yaitu kolom F, yaitu gaji pokok, kita kalikan dengan 1% ini. Dan kita gunakan absolut. Kenapa pakai absolut? Biar hasilnya itu tetap tidak kemana-mana. Jadi kita tinggal gaji pokok, kita kalikan dengan 1% ini, kita klik enter, lalu dapat hasilnya. Sisanya kita tinggal dari ke bawah. Next, kita uh, next premi jaminan kematian sebesar 0,3%. Klik rumusnya, 0,3%, kita klik rumusnya. Rumusnya masih sama, yaitu kolom F, gaji pokok kita kalikan dengan 0,3% ini. Maka kita jangan lupa gunakan absolut, kita klik enter, lalu kita dapat hasilnya, kita tinggal direct ke bawah. Next, kita penghasilan bruto per bulan. Kita menggunakan rumus sum dari kolom F sampai dengan kolom H. Jadi, gaji pokok kita tambah dengan premi JKK dan juga premi JKM. Klik enter, lalu kita temukan hasilnya. Sekarang kita akan membahas yang pengurangan ini. Di sini ada pengurangan itu ada 3, yaitu pengurangan biaya jabatan, pengurangan iuran pensiun, dan juga pengurangan iuran JHT. Di sini biaya jabatannya yaitu pengurangannya sebesar 5%. Lalu rumusnya yaitu kita klik dulu, if itu jadi jika kolom I, jika penghasilan bruto per bulan dikalikan dengan 5% ini, hasilnya melebihi dari 500.000, maka akan dibulatkan 500.000 saja. Kenapa 500.000? Karena 500.000 itu sudah yang paling besar. Kita tinggal klik enter, kita dapat hasil 500.000, sisanya kita tinggal direct ke bawah. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang iuran pensiun sebesar 5%. Rumusnya yaitu masih sama, yaitu if jika kolom I yaitu penghasilan bruto per bulan kita kalikan dengan 5%, hasilnya melebihi dari 200.000, maka akan kita bulatkan menjadi 200.000. Kenapa 200.000? Karena 200.000 itu sudah yang paling besar. Kita tinggal klik enter, lalu sisanya tinggal direct ke bawah. Lalu yang ketiga yaitu ada iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Rumusnya yaitu kolom F yaitu gaji pokok kita kalikan dengan 2% ini dan gunakan absolut agar hasilnya tidak kemana-mana. Tinggal klik enter, lalu sisanya direct ke bawah. Next, kita ke penghasilan neto setahun.
Ini rumusnya, kolom I yaitu penghasilan bruto per bulan kita kurangi dengan pengurangan ini. Dengan pengurangan di kolom J, di kolom K, dan kolom L. Jadi kita kurangkan dengan biaya jabatan, ditambah dengan iuran pensiun, ditambah dengan iuran JHT. Itu nanti kita kalikan 12. Kenapa kali 12? Karena itu setahun. Tinggal klik enter, lalu ketemu hasilnya, sisanya tinggal direct ke bawah. Oke, next, yaitu PTKP. PTKP ini rumusnya yaitu filk, filk up, lalu kita blok kolom D-nya itu, kolom D itu status, kita blok statusnya itu, lalu kita klik PTKP, lalu kita blok dari status PTKP ini dari atas hingga hingga ke bawah kita blok semua. Udah kita blok semua. Lalu ini titik titik koma dua. Kenapa titik koma dua? Karena kita menggunakan kolom yang ini, PTKP ini, bukan kolom yang pertama. Kita gunakan kolom PTKP yang kedua, makanya kita menggunakan angka 2. Lalu koma nol. Jadi udah kita akan mendapatkan hasilnya segini, 63 juta. Next, kita ke PKP. PKP itu rumusnya rundown kolom M dikurangi kolom N. Penghasilan neto setahun kita kurangi dengan PTKP. Lalu angka min 3 ini didapat eh, untuk membulatkan yang paling terakhir, 000 paling terakhir ini agar hasilnya itu 000 gitu. Kita tinggal klik enter si hasilnya, lalu sisanya kita derek ke bawah. Next, kita ke PPh terutang. Ada setahun dan juga ada sebulan. Yang setahun dulu rumusnya. Ini rumusnya cukup panjang, saya jelaskan secara singkat saja. Rumusnya yaitu if jika kolom O, jika PKP, kita buka dulu tarif PPh 21 ini, jika PKP kurang dari 60 juta sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Jika di atas 60 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Jika di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif pajak 25%. Jika di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Dan jika di atas 5 miliar akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Maka akan mendapatkan hasilnya segini. Next, yang sebulan, itu rumusnya yaitu kolom P, yaitu PPh terutang setahun, kita bagi dengan 12. Kenapa 12? Karena setahun, jadinya kan setahun itu 12 bulan gitu. Jadi klik enter, kita dapat hasilnya, sisanya dari ke bawah. Dan terakhir kita akan dapatkan penghasilan bersih. Penghasilan bersih kita dapat dari, kita klik dulu, lalu kita cari kolom F. Kolom F yaitu gaji pokok. Kolom F dikurangi kolom K, dikurangi kolom L, dikurangi kolom Q, yaitu gaji pokok kita kurangi dengan iuran pensiun, dikurangi dengan iuran JHT, dan dikurangi dengan PPh terutang sebulan. Maka kita akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar seperti segini. Lalu sisanya kita tinggal direct ke bawah. Setelah itu Setelah itu ini jumlahnya menggunakan rumus sum, yaitu kita tinggal blok saja dari atas hingga bawah, maka akan mendapatkan hasilnya. Begitupun dengan jumlah-jumlah yang di sebelahnya. Lalu di sini membahas jumlah karyawan TK0. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus count if, yaitu pertama kita blok dulu count if, lalu kita blok statusnya. Jangan lupa gunakan absolute, lalu D10 ini kita klik yang, karena kita mencarinya jumlah karyawan TK0, kita mencarinya TK0, jadi kita klik TK0. Jadi kita tinggal klik enter, kita dapat hasilnya 2. Kenapa 2? Karena ini kan TK0-nya ada 1 dan juga ada 2. Nah, kalau yang TK1 ini sama rumusnya count if, jadi dia mencarinya kenapa D11? Karena ini D11, 11 karena TK1-nya berletak di kolom D dan baris ke-11 gitu. Oke, next. Begitu dengan selanjutnya, ini gaji pokok tertinggi. Gaji pokok tertinggi ini, gaji pokok kita menggunakan, karena tertinggi kita menggunakan rumus max. Max jadinya max, jadi lalu kita blok
kolom gaji pokoknya kita blok, lalu kita tinggal klik enter. Lalu kita dapat 20 juta otomatis karena sudah menjadi rumus nanti kelihatan siapa yang paling besar. Kalau gaji pokok terendah sama seperti tadi, tapi kita menggunakan rumus min jika rata-rata itu average. Dan ini gaji bersih tertinggi menggunakan rumus max, yaitu max kita blok yaitu kolom penghasilan bersihnya gitu. Lalu kita tinggal klik enter, sudah bertemu hasilnya berapa max paling besar. Lalu jika gaji bersih terendahnya yaitu menggunakan rumus min dan gaji bersih rata-ratanya kita menggunakan rumus average. Oke, next kita jumlah gaji pokok karyawan TK0. Nah, di sini rumusnya kita menggunakan rumus sum if. Sum if. Sum if, lalu kita blok dulu kolom D-nya yaitu kolom status kita blok. Lalu kita ketik karena kita mencari yang jumlah gaji pokok karyawan TK0, jadi kita klik TK0 lalu kita blok gaji pokoknya. Nah, kita tinggal klik enter, kita dapat hasilnya. Lalu begitupun dengan seterusnya. Oke, yang terakhir PTKP-nya sudah. Ini sudah, kita yang terakhir yaitu rekapitulasinya. Di sini ada nomornya masih manual, namanya manual, NPWP juga masih manual, jabatan manual, dan gaji pokok juga masih. Nah, di sini gaji pokok saya mengambil dari perhitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 yang gaji pokoknya yaitu yang berada di kolom F. Jadi saya mengambil dari yang perhitungan PPh 21 dari kolom F. Lalu biaya jabatan saya ambil dari yang perhitungan PPh 21. Biaya jabatan ini dari kolom J saya ambil. Lalu begitupun dengan seterusnya iuran pensiun saya ambil dari PPh perhitungan PPh 21 dari yang kolom K. Lalu iuran JHT saya ambil dari perhitungan PPh 21 juga dari yang kolom L. Lalu PPh 21 terutang ini saya ambil dari perhitungan PPh 21 yang nih PPh terutang yang sebulan. Lalu yang terakhir gaji bersih didapat dari kolom F dikurangi kolom H dikurangi kolom I dikurangi kolom J, yaitu gaji pokok dikurangi dengan iuran pensiun dikurangi dengan iuran JHT dikurangi dengan PPh terutang. Kenapa biaya jabatan itu tidak termasuk? Karena biaya jabatan itu termasuk dalam pengurangan. Jadi, dia itu tidak termasuk dalam gaji bersih. Jika biaya jabatan termasuk, berarti dia bukan gaji bersih namanya, dia namanya gaji kotor. Kita tinggal klik enter. Lalu sisanya kita dari ke bawah. Selesai. Oke, sekian. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan mungkin masih ada kata-kata yang kurang. Terima kasih.